Pembunuhan leluhur Sue, Paus, dan seluruh anggota klan darah. Peristiwa ini disiarkan melalui ribuan satelit dan kamera dan ditonton miliaran orang. Jumlah penonton di televisi dan berbagai media lain meroket. Keluarga Lin di kota Langya juga mempublikasikan tentang klan darah untuk pertama kalinya. Karena masalah ini tak hanya berhubungan dengan dunia bela diri, tapi juga kelangsungan hidup umat manusia, maka orang biasa juga berhak mengetahuinya. Berbagai forum, Twitter, Weibo, dan Facebook dipenuhi pengunjung hari ini. Manusia baru tahu, seperti apakah kondisi dunia saat ini. Kemunculan klan darah, dan bagaimana mereka menganggap manusia sebagai mangsa mereka. Jika tak ada praktisi kuat yang sanggup menghalanginya, manusia pasti akan menjadi budak dan mangsa klan darah. Dan hari ini, Cameron Lin telah memusnahkan mereka semua. Sungguh menggeramkan, tak kusangka rupanya ada kelompok lain di Blue Star yang ingin memperbudak umat manusia. Tahta suci persetan, mereka jelas-jelas sangat hebat, tapi malah bersedia menjadi budak klan darah. Tuan Lin, tolong musnahkan seluruh anggota klan darah dari Blue Star. Ribuan komentar membanjiri video itu. Website resmi keluarga Lin juga dibanjiri pengunjung hingga crash. Kolom berita utama juga dipenuhi berita tentang Perang Dunia Pertama Laut Hitam. Semuanya ditonton oleh miliaran orang, mengalahkan gosip artis-artis. Para artis yang telah membayar untuk masuk kolom berita utama tertegun, mereka telah menghabiskan uang tapi tak mendapatkan manfaatnya. Berbagai negara segera angkat bicara, mengutuk apa yang dilakukan tahta suci dan membela umat manusia. Banyak gereja di negara barat mulai dihancurkan oleh manusia. Awalnya, tahta suci masih memiliki pengaruh besar di banyak gereja. Orang biasa takkan diizinkan mendekati gereja, tapi di antara khalayak yang marah itu, terdapat beberapa master bela diri. Dengan bantuan mereka, mereka bisa menghancurkan gereja-gereja itu dengan mudah. Beberapa gereja bahkan menyerah untuk mempertahankan diri, beberapa pendeta muda yang imannya belum kuat bahkan ikut bergabung dengan orang-orang untuk menghancurkan gereja. Mereka mengira, rencana penyerangan ke timur hanyalah menargetkan para master bela diri di timur, tak disangka, rupanya mereka menargetkan seluruh umat manusia. Cameron Lin tak mempedulikan hal ini. Setelah menghabisi anggota klan darah yang tersisa, ia segera menuju alam rahasia Penglai. Sementara Master Lu dan Master Kong Zhen pergi ke alam rahasia Kunlun. Saat ini, pertarungan di alam rahasia Kunlun menjadi semakin sengit. Beberapa praktisi kuat berusaha memasuki jurang iblis, tapi selalu dihalangi oleh klan darah, maka terjadi pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Cameron Lin tak mengetahui detail pertarungan itu. Ia hanya tahu Ashley Zhang terluka parah, dua praktisi tingkat surga gugur, dan klan darah belum melakukan serangan lanjutan. Awalnya, ia memprediksikan klan darah akan unggul, tapi rupanya tidak. Ia tahu dari Master Kong Zhen, 4 praktisi Gunung Longhu dan Master Lu datang membantu. Kelompok Buddhisme juga mengirim 3 arahat ke alam rahasia Kunlun, dan mereka bertiga adalah praktisi tingkat surga. Setibanya di alam rahasia Penglai, Cameron Lin mengobrol cukup lama dengan Miguel Lin. Setelah mengatur keluarga Lin, Miguel Lin membawa beberapa praktisi kuat di alam rahasia Penglai untuk pergi ke alam rahasia Kunlun untuk membantunya. Hanya 3-4 orang yang disisakan untuk berjaga di alam rahasia Penglai. Menghadapi masalah besar seperti serangan klan darah ini, tak ada yang berani menolak untuk membantu. Cameron Lin berdiri di gua yang ditinggalkan Ferdi Su. Ia menatap kedua murid di hadapannya dengan ekspresi puas. Murid yang lebih tua telah mencapai tingkat dewa tahap akhir, dengan kemampuannya, takkan butuh waktu lama baginya untuk memasuki tingkat surga. Dan kemajuan murid keduanya, Cecil Yuan, juga cukup mengejutkan. Saat ini ia telah melampaui tingkat langit, sebentar lagi memasuki tingkat dewa. Ini sungguh di luar dugaan, meskipun mereka menggabungkan jurus melatih tubuh, ia tetap tak menyangka kemajuannya akan sepesat ini. Cameron Lin menatap mereka dan berkata, hasil pertarungan ini sulit diprediksi. Jika umat manusia kalah,
pergilah ke alam surga buangan dan cari istana Chaotian. Begitu kalian memasuki istana Chaotian, klan darah takkan bisa mengusik kalian. Kata Cameron Lin dengan serius. Ia yakin dengan kemampuan Cecil Yuan, ia akan sangat dihargai di istana Chaotian. Bahkan ia merasa ia masih terlalu meremehkan kemampuan Cecil Yuan. Jika kemajuannya sepesat ini, sangat mungkin ia akan berhasil memasuki tingkat dataran dewa dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dalam sejarah, sangat jarang ditemui praktisi tingkat dataran dewa yang baru berusia 20-an tahun. Bahkan Feren Sen saja sudah berusia 40-an tahun saat memasuki tingkat dataran dewa, lah sendiri, setelah melalui berbagai pengalaman, baru memasuki tingkat dataran dewa di usia 30 tahun. Mungkin Cecil Yuan benar-benar murid berbakat yang sangat jarang ditemukan selama puluhan ribu tahun ini. Cukup memberinya sedikit waktu, ia akan maju dengan pesat. Gantung batu juga diserahkan pada publik. Cameron Lin menemukan beberapa formasi perang di Alkitab Paus dan memberitahukannya pada Master Lu dan Master Kong Zhen. Pada kedatangannya di alam rahasia Kunlun kali ini, ia memerintahkan Stino Gong membangun sistem teleport di alam rahasia Penglai. Agar jika mereka kalah, masih tersisa beberapa praktisi di Blue Star. Setelah menghabiskan waktu 3 hari bersama Klu Zhang di alam rahasia Penglai, Cameron Lin pergi. Ia tak langsung menuju alam rahasia Kunlun, melainkan pergi ke hutan sihir. Ia tahu ada rahasia besar yang tersembunyi di hutan sihir. Dulu ia tak cukup kuat, tapi kini ia bisa pergi menyelidikinya. Cameron Lin terus berjalan ke barat, dan dalam sehari, ia telah tiba di perbatasan hutan sihir. Tanpa berlama-lama, ia segera memasuki hutan sihir. Tak ada praktisi yang mencapai tingkat di atas tingkat dataran dewa di seluruh penjuru hutan sihir. Ia juga menghindari tempat berkumpulnya para hewan mistis. Hutan ini dipenuhi berbagai hal mistis, ia tak ingin menemui masalah. Begitu Cameron Lin memasuki hutan sihir, suasananya berubah. Para hewan mistis tinggal jauh di bagian dalam hutan sihir, tapi bagian dalam hutan itu sangat sunyi, tak tampak satu makhluk hidup pun. Ada yang janggal. Cameron Lin berdiri di atas pohon dan menggunakan mata dewanya, tapi ia tak menemukan satu makhluk hidup pun di hutan sihir. Ini membuat Cameron Lin merasa agak cemas. Ia pernah mendengar, selain kelompok serigala abu-abu, masih ada 2 kelompok lain yang tinggal di hutan sihir. Meskipun mereka tak sekuat kelompok serigala abu-abu, mereka juga merupakan hewan mistis tingkat dataran dewa. Serigala abu-abu telah pindah ke High Heaven, tapi kedua kelompok yang lain belum. Tapi kini, setelah 1000 tahun berlalu, tak tampak satu makhluk hidup pun di hutan sihir. Dan hutan sihir ditutupi kabut, membuat radius pengamatan mata dewanya berkurang. Biasanya Cameron Lin bisa mengamati sekelilingnya dalam radius 100 mil, tapi kini ia hanya bisa mengamati radius 10 mil di sekelilingnya. Cameron Lin berdiri di perbatasan hutan sihir dengan dunia luar sejenak, baru kemudian melangkah masuk. Semakin dalam ia masuk, semakin sunyi suasananya. Banyak pohon telah mati dan menghitam, tapi mereka masih berdiri tegak, hanya tersisa beberapa lembar daun menggantung di dahannya. Aku datang ke tempat yang benar, gumam Cameron Lin dalam hati. Tempat ini pasti ada hubungannya dengan klan darah, ia samar-samar merasakan energi roh jahat di antara pepohonan ini. Praktisi biasa takkan bisa merasakannya, tapi karena akhir-akhir ini ia sangat sering berhadapan dengan klan darah, ditambah kemampuan kultivasi dan kekuatannya telah meningkat, indera-inderanya menjadi sangat peka, maka ia bisa merasakan energi roh jahat ini. Tapi anehnya, meskipun Cameron Lin telah masuk sangat dalam, ia tak menemui seorang pun anggota klan darah. Tak hanya klan darah, ia juga tak menemui satu makhluk hidup pun. Cameron Lin mengelilingi hutan sihir beberapa kali, tapi tak menemukan jejak apapun. Apakah klan darah telah meninggalkan tempat ini? Saat Cameron Lin hendak menyerah dan akan kembali ke alam rahasia Kunlun, tiba-tiba ia merasakan energi roh jahat menghampirinya dari arah tenggara.
Cameron Lin segera menghampiri tempat energi roh jahat itu berasal. Terdapat sisa-sisa energi roh jahat di tempat ini, tapi tak ditemukan keberadaan klan darah. Sepertinya energi roh jahat ini merupakan sisa-sisa keberadaan mereka. Aku ingin tahu ada kejanggalan apa di sini. Cameron Lin melangkah maju dan meninju energi roh jahat yang melayang-layang di udara itu. Buk, terdengar suara nyaring, langit di sekitarnya runtuh, tapi tempat itu sama sekali tak mengalami kerusakan. Siapa yang berani memasuki hutan sihir? Terdengar suara dari tempat itu, dan kepala seekor ular yang besar melongok keluar, lalu perlahan tubuhnya ikut keluar. Cameron Lin mengerutkan kening. Hewan mistis di hadapannya ini telah mencapai tingkat dataran dewa, tapi penampilannya sangat janggal. Ia memiliki kepala seekor ular, tubuh seekor kadal, kaki depan seekor ayam, ekor seekor monyet, dan kaki belakang seekor singa. Tampak sangat aneh. Manusia. Hewan mistis itu menatap Cameron Lin dengan ragu, tapi kemudian langsung menjulurkan lehernya dan membuka mulutnya, hendak mencaplok kepala Cameron Lin. Baru saja aku hendak keluar untuk mencari makan, tak disangka seorang manusia mendatangiku. Dengan garang, kepala ular itu menjulur ke arah Cameron Lin. Buk, Cameron Lin hanya menjentikkan jarinya ke kepala ular itu, dan kepala ular itu terpenggal dan menggelinding di tanah. Lalu Cameron Lin memasuki tempat itu. Ia tak tahu kapan tempat ini akan muncul, tapi pasti ada anggota klan darah di dalamnya. Jika ia melewatkan kesempatan ini, entah harus berapa lama lagi ia menunggu. Tubuhnya telah menjadi kebal dan immortal, meskipun ia harus memasuki tempat ini, ia akan sanggup bertahan. Saat memasukinya, Cameron Lin serasa memasuki gua yang sangat gelap, bahkan mata dewanya hanya bisa melihat radius 100 meter di depannya. Apa yang janggal? Meskipun kegelapan ini bukan masalah baginya, karena penglihatan mata dewanya terbatas, awalnya ia tak mampu menemukan jejak klan darah. Ia terus berjalan hingga menemukan cahaya. Tempat ini tampak lebih gersang dibandingkan hutan sihir, seolah berada di dunia yang berbeda. Tanahnya berwarna coklat dan tak banyak tumbuh-tumbuhan. Tak ada pohon dan bunga-bunga. Hanya tampak batu di mana-mana. Sesekali tampak beberapa tanaman. Tapi tanaman-tanaman ini tampak seperti hantu. Bentuk mereka tak beraturan, dahan dan daunnya kering, seperti pohon tua yang telah mati. Bahkan beberapa batangnya telah tertutup jamur hitam. Dan terdapat tulang belulang hewan yang telah mati tergantung di dahan-dahan pohon ini. Saat Cameron Lin lewat, sebuah pohon tua yang telah ditutupi jamur hitam tiba-tiba mengeluarkan dahan-dahannya, dan tiba-tiba melompat ke arah Cameron Lin. Cameron Lin mendengus dan mengeluarkan pedangnya. Pedang tajam itu segera memotong dahan-dahan pohon itu dan membelah batang pohon itu. Buk, pohon itu jatuh ke tanah, darah hitam keluar dari batangnya yang terbelah, membuat tanah di sekitarnya menjadi hitam. Tiba-tiba, segerombolan semut seukuran jempol tangan merangkak keluar dari dalam tanah dan mengerubungi pohon itu, memakan daging dan darah pohon mistis itu. Dalam waktu kurang dari semenit, pohon tua yang sangat besar itu telah habis tak bersisa. Setelah makanannya habis, barulah segerombolan semut itu menyadari keberadaan Cameron Lin. Salah seekor dari semut itu mengeluarkan suara nyaring, dan puluhan ribu ekor semut segera menyerang Cameron Lin dengan ganas. Buk, Cameron Lin mengibaskan lengan jubahnya, dan sekelompok semut itu langsung hancur menjadi debu. Tempat ini sangat berbeda dengan dunia luar, energi roh jahat di sini terlalu kuat dan bisa menciptakan makhluk-makhluk aneh. Sekelompok semut ini memiliki cangkang yang kuat, bahkan praktisi tingkat dataran dewa saja hanya bisa kabur jika bertemu mereka. Gumam Cameron Lin dalam hati. Ia baru saja memasuki tempat ini, ia tak tahu makhluk apa lagi yang ada di dalamnya. Cameron Lin bahkan menduga, ia telah memasuki dunia iblis. Tapi tidak mungkin, jika semudah ini untuk memasuki dunia iblis, klan darah pasti telah dimusnahkan sejak dulu. Cameron Lin menghampiri tempat yang memiliki kandungan energi roh jahat yang paling kuat. Ia ingin tahu apa yang sedang dilakukan klan darah.
Tapi sebelum ia berjalan jauh, ia bertemu sekelompok gagak. Setiap gagak ini memiliki tubuh sepanjang 1 meter, tubuh pimpinannya bahkan lebih dari 10 meter panjangnya. Mereka berwarna merah. Begitu melihat Cameron Lin, mereka segera terbang ke arah Cameron Lin. Tapi Cameron Lin hanya perlu mengibaskan jubahnya, dan para gagak itu langsung tercekik. Semakin dalam ia berjalan, semakin kuat hewan mistis yang ditemuinya. Bahkan, seekor hewan mistis tingkat dataran dewa juga berusaha menghadangnya. Tapi semua ini bukan masalah bagi Cameron Lin. Kecuali anggota klan darah tingkat dataran dewa, musuh lain yang ditemuinya sanggup dikalahkannya hanya dengan satu serangan. Dan semakin janggal tempat ini, Cameron Lin merasa semakin tertarik. Cameron Lin tak berjalan terlalu cepat. Untuk melewati jarak 400 mil, ia menghabiskan waktu 5 jam. Dan sepanjang perjalanan, ia telah membunuh puluhan ribu hewan mistis. Tapi ia tak menemukan satupun anggota klan darah. Saat ini, ia hanya tinggal berjarak puluhan mil dari tempat yang mengandung paling banyak energi roh jahat. Cameron Lin berdiri di atas gundukan pasir, menatap ke arah itu dengan ekspresi serius. Saat ia melangkah maju, ia seorang diri melawan singa, leopard, dan serigala mistis di sekelilingnya. Mereka cukup cerdas dan menyerangnya diam-diam. Tapi ini tak masalah bagi Cameron Lin. Seluruh hewan mistis yang ditemuinya dibunuhnya dengan satu pukulan, dan darah para hewan mistis yang mencapai tingkat dataran dewa diserapnya ke botol hijaunya. Ia membuat benda untuk mengumpulkan darah ini saat kembali ke alam rahasia Penglai. Jika ia bisa memprosesnya menjadi pil darah, kekuatannya akan meningkat. Para hewan mistis di bawah tingkat dataran dewa tak berguna baginya, kekuatan dalam darahnya tak begitu banyak, tapi meski kualitasnya kurang, ia bisa menutupinya dengan mengumpulkan dengan jumlah lebih banyak. Cameron Lin melangkah maju, seluruh hewan mistis yang ditemuinya telah dipenggalnya.